Aku bukan menantu sampah. Bab 921 Raja ke-8. Rocky mengangkat kepala, tahu jika dirinya tidak memberikan sebuah penjelasan yang masuk akal, sekelompok kerabat ini tidak akan berhenti begini saja. Dia hanya bisa bersuara menjelaskan, Paman, sebelumnya aku pernah berlatih kungfu. Rocky juga tidak berdaya, jika dia mengatakan bahwa dirinya sudah berlatih sampai tahap tingkat jindan. Semua ini mengandalkan perlindungan senjata ajaib pada tuannya baru tidak terluka sedikit pun. Takutnya sekelompok orang ini seperti mendengar kisah 1001 malam. Jangankan bilang tidak percaya, takutnya malah mengira dia memiliki gangguan jiwa. Dia berpikir-pikir, hanya bisa ganti cara bicara, Dulu ketika aku meneliti Feng Shui, di luar negeri ada satu orang hebat yang memberiku sebuah jimat pelindung. Jimat itulah yang bekerja, menyelamatkan hidupku. Jimat pelindung. Jenny membelalakan mata, tidak terlalu percaya mendengarnya. Namun, meskipun pernyataan ini tidak terlalu bisa diandalkan, tapi mereka juga terpaksa menerimanya. Terutama Jenny yang percaya pada tahayul, terus mengganggu Rocky berkata kalau ada kesempatan juga akan pergi mencari orang asing yang hebat itu untuk membuatkan satu jimat pelindung untuknya. Dia takut mati. Akhirnya, Rino yang mendesak semuanya untuk segera meninggalkan tempat ini, agar tidak terjadi kecelakaan lagi. Termasuk Dewi, semua orang mengira insiden truk itu hanyalah sebuah kecelakaan. Tapi Rocky tahu persis, masalah kali ini, pasti bukan sebuah kecelakaan. Dia tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, agar yang lainnya tidak ketakutan lagi. Setelah tiba di villa, Rocky mengantar istrinya kembali ke kamar tidur untuk istirahat, baru menelpon Winata. Pergi selidiki mata-mata Sky Dragon yang ada di Jalan Sudirman, temukan supir truk itu. Kakak, apa yang telah terjadi? Winata segera bertanya. Kelompok Sky Dragon memiliki hak istimewa, tidak masalah baginya untuk menggerakkan mata-mata Sky Dragon, bahkan satelit mata-mata juga tidak masalah. Rocky berkata dengan suara berat, hari ini bertemu dengan insiden kecelakaan, aku curiga ada orang yang sengaja melakukannya. Aku segera pergi menyelidikinya. Setelah selesai menelepon, Rocky mengerutkan keningnya. Mobil truk tadi, jelas itu ditujukan pada Dewi, bahkan berencana untuk mencoba membunuhnya. Jika bukan dirinya yang tepat waktu mengendarai mobil tabrak ke sana, membuat mobil truk keluar dari jalur, sekarang istrinya mungkin sudah meninggal. Mengenai siapa orang di balik semua ini, dalam hati Rocky sudah menebaknya. Tidak lama kemudian, Winata sudah menelepon balik. Kakak, aku sudah berhasil menyelidiki supir truk. Selain itu, sudah membawa dia ke kelompok Sky Dragon. Supir itu adalah seorang berandalan. Sesuai dengan ceritanya, kami menemukan petunjuk dan menyelidiki hingga ke akar. Berhasil menyelidiki dalang di baliknya adalah seorang pengurus rumah dari keluarga Lin. Siapa? Raut wajah Rocky menjadi dingin. Pengurus rumah ini bermarga Wang, namanya John. Selama ini selalu bekerja di sisi Marson, katanya dia sangat terampil, Marson juga sangat mempercayainya. Hehe, ternyata memang dia. Rocky mendengus, terlintas niat membunuh di dalam matanya. Tepat sama dengan tebakannya tadi, pembunuh di balik semua ini ternyata memang Marson. Kemungkinan saat di rapat pemegang saham, dirinya menyuruh para pemegang saham memukul putranya, Philoid. Marson sudah dendam dan benci sekali, jadi memerintahkan bawahannya untuk membunuh Dewi. Kakak,
Sekarang bagaimana? Minata berkata, apakah perlu aku cari beberapa saudara untuk pergi memberi pelajaran pada Marson? Tidak perlu. Rocky menggeleng. Sekarang dia masih belum mengetahui detail dasar kemampuan John itu. Selain itu, saat ini Marson ada berapa banyak kekuatan masih belum diketahui. Minata berkata dengan marah, si Marson itu sungguh kejam sekali. Jelas-jelas tahu kakak ipar sedang hamil, masih sengaja menyuruh truk menabraknya. Kakak, apakah masalah ini dibiarkan begini saja? Tentu saja, tidak. Rocky mencibir, tenang saja. Masalah ini tidak akan bilang selesai langsung selesai. Aku tunggu Marson yang datang sendiri untuk minta maaf dan mengakui kesalahannya. Apakah mengira dia sungguh mudah ditindas? Karena dia memiliki nyali untuk memukuli Filoid, maka pasti sudah memiliki rencana sempurna untuk menghadapinya, sama sekali tidak menganggap penting Marson. Di villa mewah, John berdiri di hadapan Marson, membungkuk lalu melapor. Direktur Rocky, sungguh maaf sekali. Kali ini karena ada gangguan dari Rocky, tidak berhasil membunuh Dewi. Marson berdiri dengan tangan ke bawah, raut wajah suram dan dingin melihat layar besar yang ada di depan. Layar besar di dinding, sedang memutar ulang insiden kecelakaan kemarin. Mobil truk besar bermuatan berat menggila melaju ke arah Dewi, namun Rocky melajukan sebuah mobil sedan hitam. Kepala mobil sedan langsung menabrak ke kepala mobil truk, memaksa truk melaju ke arah lain, menabrak dinding gunung. Saat melihat Rocky tidak terluka sama sekali dan merangkak keluar dari tumpukan bebatuan, mendadak bola mata Marson menyusut, ada keterkejutan yang melintas di wajahnya. Apakah sekarang kekuatan bocah itu sudah sekuat ini? John juga melihat adegan ini, ekspresi wajahnya juga terkejut. Harus diketahui, sebuah truk berat menghantam ke depan dengan kekuatan penuh, sama seperti kereta cepat. Kekuatan yang menakutkan ini, bahkan pembina tingkat Jindan juga belum tentu bisa menahannya. Dan Rocky bahkan tidak mengalami luka lecet sedikit pun. Direktur Rocky, sesuai dengan penyelidikan kami, pembinaan Rocky paling tinggi hanya mencapai tahap Jindan. Apakah di dalam dirinya masih ada senjata ajaib? Marson telah kembali ke kondisi normal, dengan wajah cemberut menggerutu. Walaupun dia memiliki senjata ajaib, juga tidak perlu ditakuti. Hubungi semua cabang organisasi BRS yang ada di berbagai negara. Sebisa mungkin kirimkan pasukan elite ke Yuga. Selain itu, suruh 4 pengawal segera ke sini. John tertegun, Direktur Rocky, kamu ingin sekuat tenaga menghadapi Rocky. Bukankah identitasmu sebagai bos dari organisasi BRS juga akan diselidiki? Tidak apa-apa. Raut wajah Marson muram sekali, berkata dengan dingin, awalnya ingin menyembunyikan identitas, tapi tidak menyangka ternyata perkembangan Rocky begitu cepat. Selain itu, dia bahkan menyembunyikan kekuatannya. Sekarang dia telah menaklukkan banyak orang berkuasa di Yuga. Pengganggu ini tidak bisa tidak dimusnahkan. Benar, dialah yang telah membangun organisasi BRS. Dan dia adalah bos misterius dari organisasi BRS, Raja Kegelapan. Di dunia ini jarang orang yang tahu akan identitas dia yang sebenarnya. Marson di luar negeri, kelihatannya menyembunyikan kemampuan agar tidak terungkap. Kenyataannya niat balas dendamnya sehari pun tidak pernah sirna. Hari pertama dia pergi ke luar negeri, langsung membentuk organisasi pembunuh, serta menginvestasikan banyak dana dalam pelatihan. Dia mendirikan sebuah perusahaan di luar negeri, seolah-olah terlihat sebuah perusahaan multinasional, namun pada kenyataannya,
ini adalah aliran sumber daya finansial dan material yang stabil bagi organisasi Bears. Organisasi Bears memiliki latar belakang sekuat semacam ini, oleh karena itu, hanya dalam waktu belasan tahun, sudah berkembang menjadi organisasi pembunuh gelap global yang menakutkan. Melihat Marston muncul niat membunuh dan tidak menyembunyikan identitas di belakang layarnya lagi, John segera mengerti, dengan hormat mengatakan, mengerti. Tepat pada saat ini, Philoid yang berbaring di atas ranjang mendadak membuka matanya, langsung duduk. Seketika ekspresi wajah Marston berubah, segera berjalan ke samping ranjang. "Putraku, kamu kenapa?" Philoid berdiri kaku, bahkan bola mata juga tidak bergerak. Mendadak, seluruh tubuhnya menggigil hebat, kemudian langsung terjatuh ke atas tempat tidur, seluruh tubuh gemetaran tanpa henti. Philoid, tiba-tiba Marston terkejut sekali, segera menoleh berteriak, "Dokter!" Beberapa dokter asing segera maju ke depan, melihat situasi seperti ini semuanya tercengang. Dua perawat berambut pirang segera menyuntikkan obat penenang pada Philoid, namun, sama sekali tidak berguna. Philoid menggeliat kesakitan, tenggorokannya seperti tercekik, mengeluarkan suara teriakan histeris. Selanjutnya, telinga, hidung dan matanya perlahan mengalir darah hitam. Semua dokter yang ada di samping tertegun. Melihat situasi seperti ini, seluruh tubuh Marston mendingin, segera berteriak, "Cepat selamatkan putraku. Jika sampai terjadi sesuatu dengan putraku, kalian semua juga harus ikut mati." Beberapa dokter ketakutan sekali, bergegas menunduk untuk periksa. Aku bukan menantu sampah. Bab 922 berziarah ke makam orang tua. Uhuk, uhuk. Jari tangan Philoid meringkuk menjadi seperti kaki ayam, matanya berputar dan tidak berhenti gemetar di atas ranjang, lidahnya juga terkulai di luar mulutnya, meneteskan air liur. Dan di bawah kulitnya, pembuluh darahnya pecah seperti cacing, kulitnya juga dengan kecepatan yang bisa terlihat, berubah warna menjadi ungu, dengan cepat membengkak. Marston sangat terkejut melihatnya, berteriak marah, "Apakah belum selesai diperiksa?" Saat ini, seorang dokter asing berkata dengan tergagap, Direktur Marston, penyakit Tuan Muda, benar-benar tidak bisa dideteksi." Tidak bisa dideteksi. Marston sangat marah, langsung menamparkan seorang dokter sampai jatuh ke lantai, sekumpulan sampah. Periksa lagi. Beberapa dokter ini adalah dokter barat terbaik yang dia undang dengan menghabiskan banyak uang. Bahkan tidak bisa mendeteksi penyakit putranya. Benar-benar keterlaluan. Beberapa dokter ini tidak berani lalai, bahkan dokter yang dipukul sampai terjatuh itu juga bergegas bangun, mulai memeriksa Philoid lagi. Mereka semua tahu sifat Marston, jika tidak bisa menyembuhkan Philoid, takutnya mereka juga harus kehilangan nyawa. Seiring berjalannya waktu, suara tangisan Philoid semakin menyedihkan, seluruh tubuhnya membengkak dan bersinar, lebih tebal 2 kali dari sebelumnya. Dokter-dokter itu berkeringat deras, wajah mereka sudah terlihat pucat. Benar-benar aneh. Jelas-jelas Philoid hanya terkena luka luar, hanya butuh untuk dibalut. Mengapa sekarang tiba-tiba menjadi penyakit aneh? Mereka sudah menggunakan peralatan medis terbaik, memeriksa darah, memeriksa urin, elektrokardiogram, ternyata masih tidak bisa mendeteksi penyebab penyakitnya. Melihat putranya meronta kesakitan, Marston melotot dan berteriak tajam, "Aku berikan kalian waktu 5 menit lagi. Jika masih tidak bisa mendeteksi penyebab penyakitnya, aku akan masukkan kalian ke kandang anjing."
Ekspresi wajah beberapa dokter itu berubah, hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak berani untuk berbicara, hanya bisa segera memeriksa penyebab penyakit dengan keringat di dahi. Dan di saat ini, John yang di samping berkata dengan suara berat. Direktur Marson, menurutku, takutnya penyakit tiba-tiba Dewi ini, karena ulah seseorang. Apa maksudmu? Marson berbalik, menatap John erat. Siapa yang memiliki begitu besar nyali, berani melakukan sesuatu pada putraku? John berjalan ke samping ranjang, menyatukan dua jarinya, lalu mengetuk beberapa titik akupuntur. Philoid tiba-tiba menjadi seperti ikan mati, memutar matanya dan pingsan di atas ranjang. John mengernyit, dengan rinci membaca denyut nadinya, lalu memeriksa matanya, setelah itu baru berbalik, berkata dengan suara berat, sesuai dengan gejala Philoid, sangat mirip dengan racun yang pernah aku temui, jadi menurutku, takutnya Philoid telah diracuni oleh seseorang. Haha, besar sekali nyalinya, berani sekali meracuni putraku. Wajah Marson menjadi muram, benar-benar cari mati. Selesai berbicara, ekspresi wajahnya menjadi sedikit tenang, berkata kepada John, apakah kamu memiliki penawar untuk racun ini? John menggeleng, Direktur Marson, maaf atas ketidakmampuanku, racun seperti ini, aku pernah melihatnya di Aosora Realem, diambil dari sebuah rumput mati, yang ada di Aosora Realem. Aku hanya tahu racun seperti ini, tapi tidak tahu bagaimana menanganinya. Takutnya jika membutuhkan obat penawar, butuh seseorang yang memiliki bakat terhadap racun. Wajah Marson terlihat suram, terdiam. Karena pihak lawan sudah meracuni putraku, pasti tidak akan dengan mudah memberikan penawar, John. Racun ini datang dari tempat yang dulu pernah kamu tempati. Kalau begitu menurutmu, siapa yang bisa memberikan penawar? Ini, John merasa ragu, menggeleng dan tersenyum pahit. Direktur Marson, maaf atas ketidakmampuan aku hanya belajar dan berlatih, hanya tahu sedikit tentang racun. Marson berpikir beberapa detik, lalu melirik Marson, mendongak dan memberi perintah. John, bawa kemari semua dokter yang bisa dicari. Tidak peduli menghabiskan berapa banyak uang, aku harus menyelamatkan nyawa putraku. Yang keluarga Lin miliki adalah uang, aku tidak percaya, di bawah hadiah yang besar, bahkan tidak bisa menemukan orang yang memiliki penawar. 2 hari kemudian, Rocky menerima telepon dari Fiska. Rocky, beberapa hari lagi adalah hari festival pertengahan tahun. Sore hari aku berencana untuk pergi mengunjungi kakak dan kakak ipar. Baik, saat itu aku akan datang mencarimu. Setelah Rocky selesai menelepon, dia menarik napas dalam, dahinya mengernyit. Setelah orang tuanya meninggal, mereka dimakamkan di kuburan leluhur di kota Sahaja. Dan setelah dia pergi ke kota Gopo, tidak pernah lagi pergi untuk berziarah, karena dia merasa, selama belum bisa mencari tahu kebenaran tentang kecelakaan orang tuanya, dia merasa malu untuk mengunjungi mereka di Nine Grand. Suamiku, apakah kamu akan pergi ke ziarah kuburan? Dewi mendengar telepon, buru-buru berjalan kemari, aku ikut pergi denganmu. Rocky merasa ragu sesaat, lalu mengangguk. Bagaimanapun Dewi adalah istrinya sendiri, sudah saatnya membiarkan orang tuanya untuk bertemu dengan menantu mereka. Mobil berwarna hitam, melaju dan berhenti di depan pintu pemakaman kota Sahaja. Langit terlihat mendung, dengan hujan gerimis. Rocky menarik napas dalam, membuka pintu dan turun dari mobil. Fiska sudah berdiri di depan pintu pemakaman,
memakai dress warna hitam, terlihat sangat serius. 7-8 penjaga keluarga Gria dengan hormat berdiri di kedua sisi. Bibi. Rocky menghampiri, menggenggam tangan istrinya. Fiska juga melihat Dewi, mengangguk dan berkata, ikut datang juga bagus, sudah seharusnya memberi penghormatan kepada orang tua, masuklah. Segerombolan orang masuk ke pemakaman. Ini adalah makam leluhur keluarga perusahaan Gria, tempat dimakamkannya leluhur keluarga Lin, dan juga kerabat sudah yang meninggal. Nisan biru yang berada di tengah, di atasnya ada foto hitam sepasang pria dan wanita parubaya, yang pria terlihat mirip dengan Rocky, dan yang wanita tersenyum dengan ramah. Rocky menatap selama beberapa detik, rongga matanya tiba-tiba menjadi basah. Dia berjalan maju selangkah, berlutut di depan batu nisan, matanya memerah. Pa, Ma, Rocky yang tidak berbakti datang melihat kalian. Pria tidak mudah menitikkan air mata. Rocky berlutut di depan nisan orang tuanya, menahan air mata, tangannya mengepal erat. Jika bukan karena kecelakaan mobil yang aneh itu, jika bukan karena ada tangan hitam yang besar muncul di udara, dia sekarang masih bisa berbakti kepada orang tuanya. Dewi juga menopang perutnya, berlutut, Pa, Ma, tenanglah di Nine Grand Realm, aku pasti akan menggunakan kekuatanku yang paling besar, membantu Rocky. Istriku. Mata Rocky terasa panas, merasa terharu. Fiska juga sangat terharu, dia segera berjalan ke depan, memapah Dewi, bangunlah, Papa dan Mama sudah tahu niatmu, sekarang kamu sedang hamil, jangan berlutut terlalu lama. Bibi, aku pertama kali berjumpa dengan Papa dan Mama, aku akan memberi hormat dulu kepada mereka sebelum berdiri. Dewi berkata, berlutut dengan tegak, dengan serius menghormat 3 kali, setelah itu baru berdiri. Semua ini, Rocky melihatnya, merasa sangat terharu. Fiska juga mengeluarkan sapu tangan putih, menyeka rongga matanya yang basah, berkata dengan nada minta maaf, Dewi, dulu Bibi memiliki prasangka buruk kepadamu, aku harap kamu jangan mempermasalahkan masalah dulu. Dulu dia sama sekali meremehkan Dewi, masih melakukan beberapa hal tidak pantas, ingin memisahkan mereka berdua. Jika dilihat sekarang, Dewi adalah seorang istri yang berkualitas, Fiska juga sangat menyesal. Dewi buru-buru berkata, Bibi, kita semua adalah satu keluarga, masalah dulu aku sudah melupakannya. Fiska menggenggam tangan Dewi, berkata kepada Rocky dengan sedikit bercanda, Rocky, aku beritahu kamu sekarang, mulai hari ini jika kamu tidak baik sedikit saja kepada Dewi, hati-hati aku akan membereskanmu. Bibi, aku mana berani. Rocky tersenyum. Setelah memberi hormat 3 kali kepada orang tuanya, dia juga ikut berdiri. Suasana berat yang dikelilingi oleh beberapa orang, menjadi sedikit mencair. Fiska mengeluarkan uang kertas, berlutut di samping nisan membakar uang kertas untuk abang dan kakak ipar, sambil membakar sambil berkata, Abang, kakak ipar, aku pernah berjanji pada kalian untuk menjaga Rocky. Sekarang dia sudah besar, sudah memiliki bisnis sendiri, juga sudah menikahi seorang istri baik. Sekarang kalian sudah bisa tenang di Nine Grand Realm. Tentang kebenaran dari kecelakaan, aku dan Rocky pasti akan pergi menyelidiki. Tidak peduli siapa dalang di balik itu semua, aku pasti akan membawanya ke pengadilan. Rocky berlutut di samping, menggertakkan gigi. Dia pasti akan mencari pelakunya, lalu membalaskan dendam untuk orang tua.